Sejarah kebudayaan Islam di masa Daulah Abbasiyah. Seperti yang sudah diketahui bersama, kekhalifahan Daulah Abbasiyah merupakan bagian ketiga dalam periodisasi peradaban Islam. Setelah masa kekhalifahan Daulah Umayyah, di masa itu perkembangan peradaban Islam sudah mencapai puncaknya serta menjadi catatan para sejarah sebagai zaman kejayaan umat Islam. Hal ini didukung dengan hadirnya peradaban Islam yang baru, sehingga menjadi teladan bagi peradaban di kota-kota lain di seluruh penjuru dunia. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah menjadi kekhalifahan terpanjang dalam sejarah berdirinya Islam yang memimpin pada tahun 750 sampai 1258 Masehi, dan pusat kota pemerintahannya adalah Baghdad yang sebelumnya terletak di Damaskus yang dipindahkan pada tahun 762 Masehi. Daulah Abbasiyah menguasai seluruh dataran Asia Barat dan Afrika Utara. Daulah Abbasiyah berfokus pada dataran Irak dan Iran, daripada daerah pesisir seperti Israel, Suriah, Lebanon, dan Mesir. Selama 5 abad, Bani Abbasiyah mempertahankan kekuasaan kekhalifahan dan memimpin para pemimpin Islam untuk mempromosikan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya di Timur Tengah. Tokoh-tokoh pendiri Daulah Abbasiyah: 1. Al-Saffah, 2. Al-Mansur, 3. Al-Mahdi, 4. Al-Hadi, 5. Harun al-Rashid, 6. Al-Amin, 7. Al-Ma'mun, 8. Al-Mu'tasim, 9. Al-Wadhiq, 10. Al-Mutawakkil, dan lain-lain. Yang menarik asal-usul perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah adalah bahwa sebagian besar orang-orang yang berpikiran pada bidang ini tidak hanya berasal dari bangsa Arab Muslim atau dikenal dengan kaum Mawali. Kaum Mawali merupakan kaum Muslim yang berasal dari bangsa non-Arab, terutama orang-orang yang berasal dari Persia. Para ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah menjelajah 3 benua untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ketiga benua yang dipilih adalah benua Asia, Eropa, serta Afrika. Dari ketiga benua ini semuanya diklaim mengalami kemajuan yang sangat pesat dari seluruh ilmuwan pengetahuan. Setelah pulang dari daerah pengembaraan-nya, para ilmuwan Muslim membaca dan menerjemahkan kitab-kitab tersebut. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaan karena diterapkannya berbagai bentuk pemerintahan sebagai respon terhadap perubahan politik, sosial, dan budaya. Saat itu pusat pemerintahan berada di Kufah, kemudian dipimpin oleh Abu Ja'far Al-Mansur, saudara Abu Abbas. Tahun 754 sampai 775 Masehi, beliau membangun sebuah kota baru, yaitu Baghdad, yang diberi gelar Darussalam, kota damai, pada awal tahun 750 sampai 847 Masehi. Perluasan wilayah masih menjadi hal yang utama oleh dinasti Abbasiyah dan memperkuat sistem pemerintahan untuk membimbing pemimpin berikutnya. Yang pertama, siapa pendiri Daulah Abbasiyah? Yang kedua, apa saja tokoh-tokoh pendiri Daulah Abbasiyah? Sebutkan 5 contoh. Yang ketiga, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah mencapai puncak kerajaan karena. Yang keempat, yang menarik asal-usul perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah adalah. Jawabannya adalah yang pertama, pendiri Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah
bin al-Abbas atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah? Jawaban yang kedua adalah yang pertama As-Saffah Abu al-Abbas, yang kedua Abu Ja'far al-Mansur, yang ketiga Harun ar-Rasyid, yang keempat Al-Ma'un ar-Rasyid, yang kelima Al-Mutasim. Yang ketiga, Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga Islam untuk meneruskan Nabi Muhammad. Yang keempat, pada masa Bani Abbasiyah umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang. Ini terjadi karena perhatian yang besar dari pemerintah. Kesimpulannya adalah pemahaman Mu'tazilah diinternalisasikan oleh Khalifah Al-Ma'mun sebagai mazhab umum yang menggunakan akal sebagai dasar untuk memahami dan menyelesaikan solusi teologis. Solusi teologis yang telah memajukan perdebatan teologis secara rinci dan filosofis, dan lahirlah ilmu filsafat Islam. Selain itu, berbeda dari khalifah sebelumnya karena dikhususkan untuk menggunakan pemikiran Sunni dalam sejarah Daulah Abbasiyah yang dipimpin di bawah bimbingan Khalifah Al-Mutawakkil dari tahun 847 sampai 861 Masehi. Dalam sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, beliau hidup sejaman dengan pemikir besar Islam.